Saatnya hampir tiba. Portal 44 semakin mendekat, dan kebanyakan orang tidak menyadari apa yang akan terjadi. Mereka sudah melakukan kesalahan yang akan menghambat pertumbuhan mereka sendiri, karena inilah kebenarannya. Bahaya terbesar bukanlah portal itu sendiri, tetapi bagaimana kamu memasukinya. Dan inilah yang tidak dibicarakan siapapun. Portal 44 bukan sekadar gelombang energi positif yang membanjiri planet ini. Ia adalah penguat. Ia memperbesar segalanya. Pikiranmu, emosimu, frekuensimu. Itu berarti jika kamu selaras, kamu akan naik. Jika tidak, energinya akan menunjukkan dengan tepat di mana kamu tidak seimbang. Setiap ketakutan yang belum kamu hadapi akan muncul ke permukaan. Setiap keyakinan yang membatasi akan terekspos. Setiap bayangan yang masih kamu genggam akan diperbesar sampai kamu tidak bisa lagi mengabaikannya. Dan inilah bagian yang tidak dibicarakan siapapun. Ini bukan hanya pembukaan bagi cahaya. Ini adalah pembukaan. Titik. Artinya jika energimu tidak terlindungi, kamu mungkin mulai menyerap frekuensi yang bukan milikmu. Dan ada satu hal yang hampir semua orang lakukan setiap hari yang membuat mereka tetap terjebak dalam getaran rendah ini. Kebanyakan orang akan memasuki portal 44 dengan melakukan kesalahan ini tanpa menyadarinya. Aku akan menjelaskannya nanti. Jadi tetaplah di sini. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang jauh lebih mendesak. Karena bahkan jika kamu sudah selaras, ada jebakan tersembunyi yang menunggu. Dan kebanyakan orang jatuh ke dalamnya tanpa sadar. Jika kamu telah melakukan perjalanan ini, kamu sudah bergerak. Jika kamu telah memilih pertumbuhan, memilih kedamaian, memilih dirimu sendiri, maka portal ini sudah bekerja untukmu. Segalanya mulai berubah. Terobosan lebih dekat dari yang kamu kira. Tapi disinilah kebanyakan orang membuat kesalahan. Karena mereka kehilangan hadiahnya di detik-detik terakhir. Bukan karena mereka tidak pantas, tetapi karena mereka secara tidak sadar menarik diri mereka kembali ke siklus lama. Mereka menjadi tidak sabar. Mereka meragukan prosesnya. Mereka membiarkan pola lama menipu mereka dengan berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Tepat sebelum segalanya berubah. Saat energi portal 44 mendekat, kamu mungkin mulai merasakan intensitasnya. Bisa jadi dalam bentuk kelelahan yang mendalam, pola tidur yang terganggu, atau emosi yang tampaknya muncul entah dari mana. Kamu mungkin merasa seolah-olah sedang diuji, karena memang begitu. Energi ini akan menarikmu ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi hanya jika kamu siap melepaskan apa yang menahanmu. Ada satu kesalahan besar yang harus kamu hindari, terjebak dalam ketakutan kolektif. Banyak orang akan merasakan perubahan ini dan secara tidak sadar akan kembali ke pola lama mereka. Mereka akan berpegang pada rasa takut, pada keraguan, pada batasan yang sebenarnya sudah siap untuk dilepaskan. Dan ini adalah saat di mana kamu harus memilih. Apakah kamu akan membiarkan dirimu tenggelam dalam energi lama, atau apakah kamu akan melangkah maju dengan keberanian? Ini adalah momen di mana kamu harus benar-benar jujur dengan dirimu sendiri. Apa yang masih kamu pegang yang sebenarnya tidak lagi melayanimu? Keyakinan apa yang masih membatasi potensimu? Energi apa yang masih kamu izinkan masuk ke dalam ruangmu yang sebenarnya sudah tidak selaras dengan siapa dirimu saat ini? Ketika portal 44 terbuka, itu akan mempercepat apapun yang ada dalam energimu. Jika kamu selaras dengan cinta, kedamaian, dan kelimpahan, maka itu yang akan diperbesar. Jika kamu masih terjebak dalam rasa takut dan keraguan, maka itu juga akan diperbesar. Pilihan selalu ada di tanganmu. Jadi inilah saatnya. Saatnya untuk melepaskan. Saatnya untuk mempercayai perjalananmu. Saatnya untuk menerima bahwa kamu berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Portal MM bukan hanya tentang pergeseran energi, ini adalah tentang pilihan. Pilihan untuk naik atau tetap terjebak. Pilihan untuk percaya atau meragukan. Pilihan untuk akhirnya melangkah ke dalam diri sejati yang telah lama menunggumu. Karena waktunya hampir tiba. Dan hanya mereka yang siap yang akan melihat keajaibannya. Dan dengarkan, ini bukan kebetulan.
Dalam numerologi spiritual, angka 4 melambangkan fondasi, stabilitas, struktur, dan kesejajaran ilahi. Ini adalah angka sang pembangun. Energi ini tidak hanya lewat, ia sedang meletakkan batu bata untuk masa depanmu. Jadi, kamu perlu tahu apa yang tidak boleh dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Karena kesalahan terbesar yang dilakukan orang itu begitu kecil, begitu halus, hingga mereka bahkan tidak melihatnya datang. Portal 44 hadir untuk menarikmu keluar dari keramaian, bukan menjerumuskanmu lebih dalam ke dalamnya. Saat ini, banyak orang merasa tertekan untuk menyesuaikan diri, menyelaraskan energi mereka dengan lingkungan sekitar, mengikuti tren dan kelompok sosial agar tidak merasa tertinggal. Tapi inilah kebenarannya. Tekanan untuk menyesuaikan diri itulah yang justru akan menghambat peningkatanmu. Portal 44 bukan hanya tentang pertumbuhan spiritual. Ini tentang keaslian. Ia memperkuat apa yang membuatmu berbeda, apa yang membuatmu kuat. Jika kamu menekan hal itu, jika kamu meredupkan frekuensimu sendiri hanya untuk menyesuaikan diri, kamu secara harfiah membungkam energi yang mencoba mengangkatmu. Menyesuaikan diri adalah kematian frekuensi. Portal ini hadir untuk mematahkan pola lama. Jadi jika tiba-tiba kamu merasa tidak lagi terhubung dengan orang-orang di sekitarmu, bagus. Jika persahabatan, rutinitas, atau sistem kepercayaan tertentu mulai terasa tidak alami, lepaskan mereka. Kamu sedang diselaraskan kembali, bukan ditolak. Banyak orang akan melawan ini. Mereka akan mencoba memaksakan diri kembali ke dalam dinamika lama hanya untuk merasa aman. Tapi keselamatan bukanlah tujuannya di sini. Transformasi adalah. Jadi, inilah yang harus kamu lakukan. Biarkan keunikanmu memimpin. Jika energimu berubah, jika minatmu bergeser, jika intuisimu membawamu ke arah baru, ikutilah. Bahkan jika tidak ada seorang pun di sekitarmu yang mengerti. Ini adalah saat di mana realitas lama mulai runtuh. Jangan panik. Dunia fisik hanyalah refleksi dari struktur energi yang lebih dalam. Jika sesuatu terasa hampa atau kehilangan daya tariknya bagimu, itu berarti frekuensinya tidak lagi sesuai dengan jalurmu. Jangan berusaha bertahan di tempat yang tidak lagi memberikan kehidupan bagi jiwamu. Angka 44 adalah angka malaikat yang bergetar dengan energi perlindungan ilahi. Itu berarti semesta sedang mengawasi langkah-langkahmu. Bahkan jika kamu merasa sendirian, kamu tidak benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatu agar selaras dengan tujuan jiwamu. Percayalah pada proses ini. Ketika pintu tertutup, jangan memaksanya terbuka. Biarkan dirimu diarahkan ke jalan yang benar. Kadang-kadang, keheningan dan ketidaktahuan dari orang-orang di sekitarmu bukanlah penolakan, melainkan perlindungan. Jika kamu merasa tidak lagi cocok dengan tempat atau hubungan tertentu, anggap itu sebagai tanda bahwa semesta sedang memberimu panggilan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan takut dengan kesendirian sementara. Dalam ruang kosong, itulah benih pertumbuhan sejati ditanam. Portal 44 adalah momen pemurnian, menghilangkan yang tidak lagi berguna dan memperkuat yang selaras dengan jiwamu. Jadi, ambil napas dalam. Rangkullah perubahan ini. Ini bukan akhir. Ini awal baru. Kamu bukan sekadar melewati fase ini, kamu sedang naik ke level berikutnya. Percayalah, Portal 44 telah terbuka untukmu. Sekarang, tugasmu adalah melangkah ke dalamnya dengan penuh keyakinan. Karena Portal 44 bukan hanya pembukaan energi, ini adalah ujian. Ujian apakah kamu bersedia melangkah ke dalam kekuatan autentikmu sepenuhnya, atau masih berpegang pada kenyamanan dirimu yang dulu. Ujian ini bukan tentang seberapa banyak kamu tahu, tetapi seberapa dalam kamu percaya pada dirimu sendiri. Ini bukan tentang apakah kamu siap secara sempurna, tetapi apakah kamu berani melangkah meskipun masih ada ketidakpastian. Dan berbicara tentang berpegang teguh, ada satu hal yang terus dipegang orang yang membuat mereka tetap terjebak di masa lalu. Dan ini bukan seperti yang kamu pikirkan.
Banyak yang mengira bahwa penyembuhan sejati hanya bisa terjadi jika kita menggali setiap luka, membedah setiap trauma, dan memahami setiap detail dari rasa sakit yang pernah kita alami. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam analisis diri yang tak berujung, berharap bahwa jika mereka bisa menemukan akar luka yang paling tersembunyi, mereka akhirnya akan bebas. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak setiap luka perlu dibuka kembali untuk disembuhkan. Ada saatnya untuk menyelami kedalaman diri, dan ada saatnya untuk bergerak maju. Jika kita terlalu terfokus pada mengulang kesalahan masa lalu, menganalisis apa yang salah dalam diri kita, atau terus-menerus mengejar bayangan kita sendiri, kita sebenarnya tidak sedang menyembuhkan. Kita sedang memperpanjang penderitaan kita sendiri. Ada batas tipis antara penyembuhan dan keterikatan. Beberapa orang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi terlalu nyaman dengan proses mencari kesalahan dalam diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa dengan terus menggali dan menggali, mereka akan menemukan titik akhir yang membawa kebebasan. Namun, seringkali, yang mereka temukan hanyalah lingkaran tanpa ujung. Keyakinan bahwa kita masih rusak dan belum cukup baik adalah penghalang terbesar untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Portal 44 adalah tentang percepatan dan ekspansi. Ini adalah energi yang tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna, tetapi meminta kita untuk percaya bahwa kita sudah siap. Jika kita terus-menerus menunda langkah kita, karena merasa masih harus menyelesaikan sesuatu yang belum beres di masa lalu, kita akan kehilangan kesempatan besar yang ada di depan mata. Jadi, apa yang harus dilakukan dalam energi ini? Alih-alih mencari apa yang masih perlu disembuhkan, fokuslah pada apa yang sudah sembuh. Alih-alih menghabiskan energi untuk memperbaiki yang telah berlalu, gunakan energi itu untuk menciptakan yang baru. Ketika kita berhenti mengidentifikasi diri kita dengan luka-luka lama, kita membuka diri terhadap potensi sejati kita. Melangkahlah ke dalam cahaya, bukan karena semua bayangan telah lenyap, tetapi karena kamu memilih untuk tidak lagi dikendalikan olehnya. Biarkan kebijaksanaan dari perjalananmu membimbingmu, bukan menghantuimu. Percayalah bahwa evolusi spiritualmu tidak menunggu hingga kamu mencapai kesempurnaan. Ia menunggu hingga kamu berani menerima bahwa kamu sudah cukup dan bahwa sekaranglah waktunya untuk melangkah maju. Portal 44 adalah panggilan untuk keberanian, bukan keraguan. Ini adalah gerbang menuju kemungkinan yang lebih besar, tetapi hanya jika kita bersedia meninggalkan pola lama dan menerima diri kita sepenuhnya. Jangan biarkan rasa takut atau keyakinan lama menghambatmu. Jangan biarkan perasaan bahwa kamu belum cukup baik membuatmu ragu. Karena kenyataannya, level berikutnya dari evolusi spiritualmu tidak menunggu hingga kamu sempurna. Ia menunggu sampai kamu menerima bahwa kamu sudah siap. Jika kamu harus memaksakannya, itu bukan dari portal ini. Setiap kali terjadi pergeseran energi seperti ini, orang-orang menjadi gelisah. Mereka menginginkan kejelasan instan, transformasi instan, bukti instan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan mereka mulai memaksa, mengejar tanda, menuntut perubahan. Tapi inilah kebenarannya. Jika kamu memaksakannya, kamu justru menghalanginya. Portal 44 tidak bekerja melalui tekanan, ia bekerja melalui keselarasan. Jika kamu terburu-buru, mencoba membuat sesuatu terjadi hanya karena terasa seperti waktu yang tepat, sebenarnya kamu justru menjauh dari hal yang kamu inginkan. Itulah paradoksnya. Terobosan sejati datang ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan setiap detail. Energi tidak bisa diburu-buru. Alam semesta bekerja dalam ritmenya sendiri, dalam sinkronisitas yang tidak dapat dipercepat hanya karena kita menginginkannya. Sebagaimana benih yang ditanam membutuhkan waktu untuk tumbuh, segala sesuatu dalam hidup ini memiliki prosesnya sendiri. Jika kamu menggali tanah setiap hari hanya untuk memastikan akarnya tumbuh, kamu tidak mempercepat pertumbuhan. Kamu justru menghambatnya. Orang-orang yang mendapatkan manfaat terbesar dari portal ini bukanlah mereka yang memaksakan energinya agar sesuai, melainkan mereka yang mempercayai aliran, yang tahu bahwa frekuensi mereka sudah berubah, yang membiarkan segalanya berkembang tanpa harus bergulat dengan prosesnya.
Jadi, jika kamu merasa ada urgensi, jika kamu terjebak dalam siklus, "Aku butuh transformasi besar sekarang juga," ambillah langkah mundur. Bernapaslah. Biarkan energinya bergerak tanpa mencoba menggenggamnya terlalu erat. Cobalah untuk tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada perjalanan itu sendiri. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa ditemukan dalam kesabaran. Ketika kamu mencoba memaksakan sesuatu yang belum siap, seringkali yang kamu dapatkan hanyalah kekecewaan. Ini seperti mencoba membuka kelopak bunga sebelum waktunya mekar. Tidak peduli seberapa keras kamu menariknya, ia tidak akan berbunga lebih cepat. Sebaliknya, kamu mungkin justru merusaknya. Dan berbicara tentang hal-hal yang menggenggammu tanpa kamu sadari. Ingat ketika aku mengatakan ada satu hal yang hampir semua orang lakukan setiap hari yang langsung menguras energi mereka? Perhatikan baik-baik, karena kamu akan segera mengetahuinya. Kata-katamu menciptakan frekuensimu, dan kata-kata yang paling berbahaya adalah yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri. Ini mungkin kesalahan paling sering diabaikan saat seseorang mengalami perubahan besar. Bukan orang di sekitarnya, bukan energi negatif dari luar. Bukan kebiasaan buruk atau ritual yang terlewatkan, tetapi cara mereka berbicara kepada diri sendiri dalam pikiran mereka sepanjang hari. Karena setiap kali kamu mengkritik diri sendiri, setiap kali kamu meragukan diri sendiri, setiap kali kamu mengulang kembali suatu momen, menganalisis semua hal yang seharusnya kamu lakukan dengan berbeda, kamu sedang menurunkan vibrasimu. Kamu sedang memperkuat frekuensi keraguan diri, kegagalan, dan keterjebakan. Kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Ini terjadi secara otomatis. Sebuah latar belakang pikiran yang terus berjalan seperti, "Aku tidak melakukan cukup banyak. Bagaimana jika aku sebenarnya tidak selaras? Mungkin aku tidak akan pernah benar-benar memahami semuanya." Dan inilah masalahnya. Pikiranmu tidak hanya mencerminkan energimu. Mereka memprogramnya. Kamu bisa melakukan semua praktik spiritual yang ada. Bermeditasi, menetapkan niat, membersihkan energi mengikuti setiap ritual. Tetapi jika alam bawah sadarmu terus-menerus memberimu pikiran negatif sepanjang hari, kamu sebenarnya sedang membatalkan kekuatanmu sendiri. Inilah mengapa banyak orang merasa seperti mereka sedang berjalan di tempat. Mereka merasa telah melakukan segalanya dengan benar, tetapi tidak melihat hasilnya. Itu karena mereka mungkin telah menyelaraskan tindakan mereka dengan energi yang lebih tinggi, tetapi pikiran mereka masih berakar pada pola lama. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Perhatikan dialog batinmu. Mulailah memperhatikan bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Jika kamu mendapati dirimu sering mengkritik atau meragukan diri sendiri, berhenti sejenak dan ubahlah narasi itu. Gunakan afirmasi yang memberdayakan. Alih-alih mengatakan, "Aku tidak cukup baik," katakan, "Aku sedang berkembang dengan sempurna sesuai dengan waktuku." Kata-kata memiliki energi, dan apa yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri akan membentuk realitasmu. Percayai prosesnya. Ingat, hanya karena kamu belum melihat perubahan secara nyata, bukan berarti tidak ada yang terjadi di bawah permukaan. Percayalah bahwa segalanya sedang bergerak sesuai rencana. Lepaskan keterikatan terhadap hasil. Semakin kamu terobsesi dengan kapan dan bagaimana sesuatu akan terjadi, semakin kamu menghambatnya. Berlatihlah untuk percaya bahwa jika sesuatu memang untukmu, ia akan datang dengan cara yang paling alami. Jaga vibrasimu tetap tinggi. Energi positif menarik lebih banyak energi positif. Fokuslah pada hal-hal yang membuatmu merasa damai, bersyukur, dan penuh harapan. Semakin kamu memahami bahwa hidup ini bukan tentang paksaan, melainkan tentang keselarasan, semakin kamu akan melihat bagaimana keajaiban mulai mengalir dengan sendirinya. Kamu tidak perlu mengejar tanda atau bukti eksternal. Segala sesuatu yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu. Portal ini bukan tentang berusaha lebih keras, tetapi tentang menjadi lebih sadar. Jadi, tenanglah. Biarkan energinya membimbingmu. Percayalah bahwa apa yang untukmu tidak akan pernah melewatimu. Dan ingat, kamu tidak perlu memaksakan sesuatu yang memang ditakdirkan untuk datang kepadamu dengan mudah.
portal ini memperkuat segalanya. Jika kamu terus membiarkan pikiran-pikiran itu berjalan tanpa dikendalikan, mereka akan berakar lebih dalam dari sebelumnya. Pikiran negatif, ketakutan, dan keraguan dapat menjadi rantai yang mengikatmu dalam siklus yang sama berulang kali. Tetapi, jika kamu menggesernya, jika kamu menyadari saat itu terjadi dan mengalihkan energimu ke arah yang lebih selaras dengan pertumbuhan dan kesadaran, kamu bisa menciptakan frekuensi yang sepenuhnya baru untuk dirimu sendiri. Sebuah frekuensi yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih kuat. Dan itulah tujuan portal ini, bukan untuk membuatmu tetap dalam siklus yang sama, bukan untuk memperbesar pola lama yang telah membatasimu, tetapi untuk membantumu menghancurkannya sekali dan untuk selamanya. Ini adalah kesempatan untuk membebaskan dirimu dari belenggu yang tidak lagi sesuai dengan jiwamu. Ini adalah pintu gerbang menuju penyelarasan yang lebih tinggi, tempat di mana kamu dapat benar-benar mendengar bisikan jiwamu tanpa gangguan dari kebisingan eksternal atau keraguan internal. Namun bahkan jika kamu sudah memperbaiki cara berbicaramu pada diri sendiri, masih ada satu hal lain yang bisa menarikmu kembali ke bawah. Sesuatu yang halus, sesuatu yang licik. Tubuhmu tidak terpisah dari jiwamu. Energi spiritual adalah wadah bagi tubuhmu. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang saat mengalami pergeseran energi yang kuat adalah mereka melupakan tubuhnya. Mereka terlalu fokus pada pikiran, manifestasi, niat, dan visualisasi. Tetapi tubuhlah yang pertama kali merasakan perubahan itu. Energi yang meningkat ini dapat terasa seperti dorongan besar yang mengguncang sistem sarafmu. Portal 44 bukan hanya peristiwa spiritual, ini adalah penyelarasan ulang seluruh tubuh. Ini adalah titik perubahan besar di mana jiwa dan tubuh harus selaras sepenuhnya agar dapat menerima peningkatan energi ini secara maksimal. Dan jika kamu mengabaikannya, jika kamu hanya berfokus pada pikiran dan tidak memperhatikan tubuhmu, kamu berisiko mengalami kelelahan sebelum kamu bahkan mendapatkan manfaat dari peningkatan energi ini. Saat ini, sistem sarafmu sedang memproses lebih banyak energi dari biasanya. Itulah sebabnya banyak orang merasa pusing, linglung, gelisah, atau bahkan kelelahan tanpa alasan yang jelas. Ini bukan kebetulan. Ini bukan hanya ada di kepalamu. Ini adalah tubuhmu yang sedang menyesuaikan diri dengan energi baru yang mengalir melalui dirimu. Dan jika kamu tidak mendukungnya dengan baik, energi ini bisa berubah menjadi kelelahan yang mendalam, sakit kepala yang tak kunjung hilang, kecemasan yang meningkat, atau bahkan rasa kewalahan yang luar biasa. Jadi, dengarkan apa yang diminta oleh tubuhmu. Hidrasi bukan lagi pilihan, gerakan bukan lagi pilihan, pernapasan dalam bukan lagi pilihan. Ini semua adalah kebutuhan mendasar jika kamu ingin melewati portal ini dengan keseimbangan yang baik. Jika kamu membiarkan energimu stagnan, jika kamu mengabaikan sinyal-sinyal tubuhmu, kamu bisa mengalami korsleting dalam proses penerimaan energi ini. Ini seperti mencoba mengisi wadah yang sudah penuh tanpa menyediakan ruang bagi aliran yang baru. Bayangkan ini seperti lonjakan listrik. Terlalu banyak tegangan tanpa saluran pelepasan. Sekeringnya bisa putus. Itulah yang terjadi ketika kamu mengabaikan tubuhmu saat mengalami perubahan energi seperti ini. Jika kamu benar-benar ingin menerima peningkatan energi secara penuh, tubuhmu harus berada dalam kondisi yang tepat untuk menampungnya. Itu berarti kamu harus memberi tubuhmu apa yang dibutuhkan: air, gerakan, udara segar, makanan bernutrisi, dan yang paling penting, istirahat yang cukup. Perubahan energi besar seperti ini tidak datang setiap saat. Ini adalah momen di mana alam semesta membuka jalan bagi transformasi yang lebih dalam. Tetapi transformasi sejati hanya bisa terjadi jika kamu siap menerimanya sepenuhnya. Bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan tubuh dan jiwa. Jangan abaikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuhmu. Jika kamu merasa lebih lelah dari biasanya, beri dirimu izin untuk beristirahat. Jika kamu merasa ada dorongan untuk bergerak, ikuti keinginan itu. Jika emosimu terasa naik turun, jangan menekan perasaan itu. Izinkan dirimu untuk merasakannya dan melepaskannya dengan cara yang sehat.
Portal ini adalah tentang penyelarasan. Ini adalah tentang membiarkan energimu mengalir dengan bebas tanpa hambatan yang diciptakan oleh ketakutan atau ketidakseimbangan. Ini adalah tentang mempercayai proses dan membiarkan tubuhmu menjadi sekutu, bukan penghalang dalam perjalanan ini. Ketika kamu benar-benar merangkul proses ini dengan penuh kesadaran, kamu akan menemukan bahwa energi yang sebelumnya terasa berat kini mulai mengangkatmu lebih tinggi. Kamu akan mulai melihat kejelasan di mana sebelumnya hanya ada kebingungan. Kamu akan mulai merasakan ketenangan di mana sebelumnya hanya ada kegelisahan. Jadi, biarkan energi ini mengalir. Biarkan tubuhmu beradaptasi dengan caranya sendiri. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam proses ini. Banyak orang mengalami hal yang sama. Dan semakin kamu membuka dirimu untuk menerima perubahan ini dengan cara yang sehat dan sadar, semakin kamu akan merasakan manfaatnya dalam semua aspek hidupmu. Ini bukan sekadar portal. Ini adalah landasan peluncuran. Banyak orang berbicara tentang portal seolah-olah itu hanya sesuatu yang dialami. Tetapi, energi ini bukan hanya untuk dirasakan. Kamu juga bisa menggunakannya untuk membantu dirimu sendiri. Ini tentang momentum. Dan ketika energi ini datang, kamu memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya dan menerapkannya pada sesuatu yang nyata. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memulai sesuatu yang bermakna selain saat terjadi pergeseran energi seperti ini. Karena ketika kamu memulai sesuatu di bawah energi ini, ia akan terisi dengan momentum frekuensi yang lebih tinggi. Itu tidak harus besar. Itu tidak harus sempurna. Itu hanya harus dimulai. Jika kamu sudah lama menunggu untuk mengambil langkah, inilah saatnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan yang selama ini kamu tunda. Untuk berkomitmen pada pengembangan diri dengan cara yang benar-benar bertahan lama. Bahkan langkah pertama yang kecil saat ini akan diperkuat oleh energi portal. Karena inilah intinya. Portal 44 bukan hanya tentang menerima energi, tetapi tentang apa yang kamu lakukan dengannya. Pilih satu tujuan jangka panjang dan ambil langkah pertama selama portal ini. Itu saja. Baik itu minum lebih banyak air, memulai proyek kreatif, kembali menyelaraskan diri dengan tubuhmu, atau bahkan hanya membersihkan ruang sekitarmu. Semuanya dihitung. Energi portal 44 akan mengunci momentum itu dan membawanya maju. Jangan terlalu banyak berpikir. Mulailah saja. Penyesalan adalah frekuensi paling berat yang bisa kamu bawa ke dalam perubahan energi seperti ini. Jika kamu memasuki portal ini sambil menyeret masa lalu, itu akan menarikmu ke bawah. Bukan karena kamu tidak layak untuk maju, tetapi karena penyesalan adalah energi yang menjebak. Ia berulang. Ia terus terputar. Ia meyakinkanmu bahwa kemajuan tidak mungkin karena kamu terlalu sibuk melihat ke belakang. Dan inilah cara banyak orang menghalangi terobosan mereka sendiri. Bukan karena mereka belum siap. Bukan karena mereka tidak mampu. Tetapi karena mereka tidak mengizinkan diri mereka untuk melangkah maju tanpa rasa bersalah. Pikiran sering berbisik. Seharusnya aku melakukan lebih banyak. Seharusnya aku sudah mengetahuinya sekarang. Aku sudah melewatkan kesempatan ini. Dan jika kamu mempercayai suara itu, jika kamu membiarkan energi itu mendominasi perubahan ini, kamu secara tidak sadar akan menolak momentum yang sebenarnya ditujukan untukmu. Tetapi inilah kebenarannya. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak tertinggal. Dan apapun yang kamu pikir telah terlewat hanyalah ilusi, karena saat ini kamu sedang berdiri di ambang batas yang baru. Jika masa lalu benar-benar sepenting yang dikatakan oleh pikiranmu, maka kesempatan ini tidak akan datang. Tetapi nyatanya, kesempatan ini ada. Portal 44 hampir tiba. Pergerakan itu mungkin terjadi. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kamu siap mengambilnya? Seringkali, kita terjebak dalam narasi lama yang terus berulang di dalam pikiran kita, penyesalan atas keputusan yang telah diambil, ketakutan akan ketidakpastian, atau keraguan terhadap diri sendiri. Tetapi kenyataannya, energi alam semesta tidak beroperasi berdasarkan masa lalu kita.
Ia tidak memandang kesalahan atau kegagalan yang pernah kita alami. Ia hanya merespons vibrasi yang kita pancarkan saat ini. Jadi, jika kamu masih terikat dengan masa lalu, dengan luka-luka yang belum sembuh, atau dengan pola pikir lama yang membatasi pertumbuhanmu, ini adalah saatnya untuk melepaskan. Portal 44 membawa kesempatan untuk mereset energi, untuk menutup bab lama, dan untuk melangkah dengan keberanian ke dalam versi terbaik dirimu. Tetapi, ini bukan tentang menunggu perubahan datang kepadamu. Ini tentang apakah kamu siap menyelaraskan diri dengan perubahan tersebut. Pikirkan ini. Energi yang kamu bawa saat melewati portal ini akan menentukan pengalaman yang kamu temui di sisi lain. Jika kamu membawa ketakutan, kamu akan menemukan tantangan. Jika kamu membawa keberanian, kamu akan menemukan peluang. Jika kamu membawa keterbukaan, kamu akan merasakan keajaiban yang menunggu di depan. Itulah sebabnya penting untuk mempersiapkan diri. Bukan dengan rencana yang rumit, tetapi dengan kesiapan batin untuk menyambut apapun yang akan datang. Portal ini tidak peduli dengan masa lalumu. Ia hanya akan merespons energi yang kamu bawa ke dalamnya. Ini adalah undangan dari alam semesta untuk memilih kembali. Apakah kamu akan tetap terjebak dalam pola lama? Atau kamu akan membuka dirimu untuk kemungkinan baru? Tidak ada yang bisa memaksa perubahan terjadi dalam hidupmu selain dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa membuat keputusan ini selain kamu. Dan jika kamu membawa semua hal yang kamu harap bisa kamu lakukan dengan berbeda, kamu mungkin justru menghalangi perubahan yang ingin menjangkaumu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam bayangan seandainya. Jangan biarkan dirimu terhambat oleh perasaan bahwa kamu belum cukup siap. Karena perubahan ini tidak menunggu kesempurnaan. Ia menunggu kesediaan. Bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin aku lepaskan? Apa yang ingin aku izinkan masuk? Apa yang siap aku hadapi dengan hati yang terbuka? Karena jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk perjalananmu ke depan. Ingatlah, perubahan bukan tentang menemukan jawaban yang sempurna. Perubahan adalah tentang keberanian untuk mengambil langkah pertama meskipun belum tahu kemana jalan itu akan membawa. Jika kamu berada di sini, jika kamu mendengarkan ini, maka versi dirimu yang siap itu sudah menunggu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Dan panggilan ini datang untukmu sekarang. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Jika kamu masih menonton, aku ingin mengucapkan terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menikmati konten ini dan ingin melihat lebih banyak, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe. Dukunganmu sangat dihargai. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga dirimu baik-baik, dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif.